beberapa macam atau beberapa jenis, dan dibagi dalam atau warnanya itu menurut masa liturgi ya. Ada masa biasa, terus masa prapaskah, masa Paskah, masa Advent, dan juga masa Natal. Jadi mengenai pakaian sendiri sebenarnya ada beberapa, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama itu ada namanya ini ya, biar langsung saja mulai macam ini. Ini stola. Jadi biasa dipakai, dikalungkan di seperti ini, sejajar. Lalu stola ini melambangkan pelayanan seorang imam ketika dia melakukan tindakan-tindakan sakramen, perayaan-perayaan sakramen. Jadi ini lambang pelayanan. Stola ini juga ada, orang bilang ada stola luar, ada juga stola dalam. Kalau yang stola luar ya tempatnya di posisinya di luar, jadi setelah kasula baru stola. Tapi juga ada yang stola dalam, itu dia di dalam duluan dipakai baru kasula. Jadi ada stola. Ini bisa dipakai imam dan juga uskup, pokoknya yang tertabis, paus, dan juga diakon. Tapi kalau diakon pakainya bukan sejajar, tapi dia miring. Itu simbol bahwa dia belum dia sudah tertabis, dia sudah tertabis tapi belum penuh. Dia punya pelayanan untuk sakramen belum penuh, masih setengah. Tertabis. Lalu yang berikut ini apa ini? Kasula. Kasula ini yang pakaian paling terluar dari imam, uskup, biasanya pakai ini terluar. Lalu setelah itu ada yang namanya ada di sini kan saya punya maksud alba. Ya, alba ini juga bisa. Atau biasanya kalau ini biasanya imam punya, ada juga yang ada motif-motifnya itu motif gambar bunga-bunga atau apa, pokoknya ada motif adat atau apa, biasanya seperti ya modelnya putih, warna putih atau kuning, tetapi biasanya ada juga motif-motif lagi di dia punya ini. Lalu kalau imam tidak pakai jubah, dia bisa pakai menggantinya dengan ini alba. Dia bisa ganti. Tapi kalau sudah ada jubah, tidak usah lagi pakai alba. Lalu tapi ini tidak ada di sini ya. Saya mau bilang ada namanya amik. Amik itu di sini kayaknya tidak ada. Koster saya tidak tahu. Koster ada. Itu kain segi 4, ada tali, biasanya dipakai sebelum pakai jubah atau sebelum pakai ini alba. Jadi untuk menutup bahu dan kerah baju. Kerah itu supaya lalu diikat, lalu kemudian pakai alba atau jubah seperti itu. Itu pakaian liturgi yang digunakan oleh imam.
Saya pikir hanya itu saja kalau untuk perlengkapan untuk imam. Jadi yang pertama urutannya itu yang pasti pertama jubah, kalau tidak jubah alba, ya. Tapi yang amik tadi saya bilang itu kalau mau dipakai boleh, tapi kalau di paroki kalau memang tidak ada tidak perlu. Tapi kalau ada berarti urutannya itu amik duluan, lalu alba atau jubah, setelah itu stola dalam, kalau stolanya dalam, stola dalam, lalu kasula, seperti itu. Kalau yang ke stola luar, ya stola luar berarti dia yang terakhir dipakai. Tapi kalau stola dalam berarti yang terakhir, yang paling luar adalah kasula. Seperti itu perlengkapan atau pakaian misa untuk seorang pastor pada saat perayaan sakramen atau ekaristi. Terus apa lagi? Apa lagi? Oh ya. Oh tunggu dulu, ada lagi pakaian liturgi yang mungkin jarang kalian. Itu untuk imam ya. Lalu imam juga bisa pakai, ada yang namanya superpli. Superpli, tahu superpli yang dia setengah saja itu. Nah, entah di sini ada atau tidak ya. Ada ini ya, ini juga ini superpli ini boleh dipakai imam kalau imam dia hanya memakai dia kalau pakai superpli berarti dia pakai juga dengan stola. Jadi kalau dia sudah pakai superpli, dia tidak usah lagi pakai ini apa namanya alba atau jubah. Biasanya kadang ada imam juga yang kalau misa atau itu dia hanya pakai superpli dan juga stola. Itu bisa. Jadi tidak harus bahwa dia harus pakai yang lengkap seperti tadi itu. Dia bisa hanya pakai superpli dan juga stola. Nah, itu. Tapi kalau dia sudah pakai alba dan jubah dan lain-lain, dia tidak perlu pakai ini lagi. Superpli ini juga bisa pakai untuk pemazmur, lektor, atau frater atau misdinar bisa pakai. Alba juga ya. Alba itu juga sebenarnya bisa dipakai juga untuk bukan hanya imam, tapi kalau lektor, pemazmur, lalu misdinar atau frater itu juga bisa pakai alba itu. Bisa juga ini superpli. Lalu ada yang namanya velum. Kalian tahu velum? Itu juga pakaian imam. Velum di mana? Velum. Ada tidak ya? Velum itu dia seperti stola, tetapi dipakai imam waktu pentataan sakramen Maha Kudus. Yang biasanya ya dipakai dengan cara dia. Jadi pas sebelum pemberkatan itu ada misdinar yang kasih lewat ke belakang, lalu dia. Itu. Saya tidak tahu, coba tadi, saya juga lupa, coba saya berita poster itu supaya dia siapkan bahan itu. Saya juga tidak tahu di mana dia simpan. Velum itu namanya velum. Lalu ada namanya, kalian pasti belum pernah dengar atau pernah dengar namanya pluviale. Pluviale itu arti harfiahnya itu mantel hujan. Pluviale itu dia punya model juga sama seperti velum. Jadi dipakai tapi dia agak lebih panjang di depan terbuka. Dia itu dipakai imam, uskup itu, tapi itu di luar misa. Dipakai di luar misa, dipakai untuk pemberkatan atau adorasi atau adorasi yang berkeliling ke jalan-jalan seperti waktu masa pandemi itu kan sakramen yang dibawa keliling itu mereka pakai itu juga bisa. Namanya pluviale. Dia punya arti harfiah itu mantel, dia seperti mantel hujan. Itu juga salah satu pakaian imam. Lalu yang terakhir tuh ada namanya, kalian pernah dengar pallium namanya. Pallium itu hanya bisa dipakai oleh paus dan juga uskup agung. Dia modelnya
juga segitiga dilingkar di leher. Saya bisa tunjukkan, kalau saya tunjukkan dia punya gambar saja, boleh bisa. Itu dipakai untuk perayaan-perayaan yang meriah. Perayaan meriah biasanya mereka pakai itu. Tapi hanya bisa dipakai oleh paus dan juga uskup agung saja. Itu namanya pluviale. Misalnya digunakan pada saat perayaan-perayaan besar atau? Iya, perayaan besar, perayaan besar atau macam pelantikan uskup begitu, itu bisa dipakai. Atau hari raya besar yang meriah itu bisa dipakai itu. Namanya pallium. Tapi ini khusus hanya yang bisa dipakai hanya paus dengan uskup agung, bukan uskup yang biasa, tidak. Hanya dia dengan uskup agung. Nah, model pallium saya kasih. Nah, ini modelnya ini. Seperti ini yang dipakai ini. Ini pallium namanya. Jadi dipakai ini nih. Ini pallium. Jadi dipakai saat perayaan-perayaan meriah, khusus untuk paus dan juga uskup agung. Lalu yang tadi saya bilang pluviale, itu ini mungkin yang kalian belum dapat ya, belum pernah dengar. Pluviale. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, ini kalau tampak depan dia begini. Nah, ini tampak belakang. Ini jadi di depan kosong. Nah, ini dia modelnya begini. Ini namanya pluviale. Ini bukan untuk misa, tapi untuk di luar liturgi seperti misa. Dia tidak pakai untuk misa, tetapi untuk macam pemberkatan atau adorasi atau Minggu Palma itu, perarakan itu dia bisa pakai ini. Tapi jarang juga dipakai. Ini imam juga bisa pakai. Namanya pluviale. Itu yang dua yang baru, pluviale sama pallium. Itu yang dipakai. Lalu kita masuk ke mana sekarang ya? Tentang warna liturgi ya. Tadi saya bilang itu ada beberapa masa dalam gereja Katolik. Itu masa biasa, lalu masa prapaskah, Pasca, terus Advent, lalu masa Natal. Jadi pakaian liturgi juga menyesuaikan dengan masa-masa itu. Kita mulai dengan warna yang masa biasa ya. Iya. Masa biasa yang hijau. Masa biasa hijau. Masa biasa itu dimulai kapan? Kalian tahu masa biasa mulai kapan? Jadi masa biasa itu dia dari setelah hari raya Pentakosta, itu setelah hari Pentakosta sampai kepada hari Sabtu sebelum Advent pertama. Jadi setelah pesta hari raya Pentakosta, lalu sampai hari Sabtu sebelum masa Advent. Nah, itu dalam rentang itu masa biasa. Lalu setelah itu setelah masa Advent lanjut lagi ke masa Natal, lalu masa biasa itu dimulai lagi setelah pesta pembaptisan Tuhan. Pesta pembaptisan Tuhan sampai pada hari Selasa sebelum Rabu Abu. Jadi pesta pembaptisan Tuhan sampai hari Selasa sebelum Rabu Abu itu masa biasa. Jadi ada 2 season ya, masa biasa itu. Jadi yang pertama setelah Pentakosta sampai hari Sabtu sebelum Advent pertama, Minggu Advent pertama itu masa biasa. Lalu lanjut dengan masa biasa ini Natal. Setelah Natal
masa Natal berakhir dengan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta pembaptisan Tuhan, setelah pesta pembaptisan berakhir, mulailah dengan masa biasa. Season kedua itu sampai pada hari Selasa sebelum Rabu Abu. Nah, itu masa biasa. Lalu ya warna liturginya hijau. Hijau ini melambangkan ya bisa kesuburan, bisa juga kehidupan, lalu bisa juga melambangkan harapan baru. Seperti tunas-tunas pohon itu warna alam dia, warna pepohonan. Seperti tunas-tunas pohon yang baru tumbuh setelah musim semi itu. Jadi dia melambangkan kehidupan, melambangkan kesuburan seperti itu. Jadi setelah gereja itu terbentuk atau gereja itu lahir pada hari raya Pentakosta, gereja juga punya harapan baru. Punya harapan baru, yaitu dilambangkan dengan jadi gereja punya harapan baru bahwa setelah Pentakosta itu gereja ini akan memasuki masa biasa dan tetap berharap kepada Kristus yang sudah mencurahkan Roh Kudus itu. Jadi dia melambangkan itu. Kakak bisa ambil. Oh ya ini hijau. Jadi ya melambangkan kehidupan dan harapan baru. Harapan baru. Setelah Pentakosta kita tetap punya harapan. Lalu warna putih ya. Warna putih ini melambangkan kesucian, sukacita, lalu kemurnian juga, kekudusan, lalu juga melambangkan kebangkitan. Makanya dipakai juga dalam masa Paskah, karena setelah bangkit dia melambangkan putih dan juga melambangkan simbol atau melambangkan cahaya terang Kristus. Iya. Jadi itu makna dan simbol dari warna putih. Biasa digunakan juga pada saat misalnya hari raya. Oh, ini biasa dipakai pada masa masa Natal, lalu masa Paskah, lalu pada perayaan Maria, Ya. lalu peringatan orang kudus yang bukan martir, Iya. orang kudus, lalu ya itu pada intinya pada masa Natal dan juga Paskah, lalu perayaan Maria, lalu untuk orang-orang Peringatan kudus, orang-orang para kudus. kudus, dan juga pesta para rasul yang bukan martir. Iya. Oke. Itu putih. Lalu mana lagi ya yang Merah sini Kak. merah. Merah, warna merah ini melambangkan Keberanian. darah ya, Ya. darah, pengorbanan. Keberanian. Dan juga melambangkan api. Jadi setelah pencurahan Roh Kudus itu yang berupa Pentakosta, lidah-lidah api, Roh Kudus turun seperti lidah api itu sama. Jadi lidah-lidah api itu yang memberikan mengobarkan semangat para rasul untuk mewartakan Injil, bahkan sampai menumpahkan darah mereka. Jadi melambangkan pengorbanan, terus melambangkan simbol darah. Jadi dia merah, lalu juga melambangkan Roh Kudus. Itu. Nah, ini dia dipakai kapan? Dia dipakai waktu Minggu Palma, lalu Jumat Sengsara, pakai terus lalu Peringatan para martir. peringatan para martir,
peringatan para rasul penginjil. Yang Tiga mati itu- karena Ya, yang mati karena tumpahan darah. menjadi martir, kecuali Yohanes. Ya. Yohanes tidak ya. Yohanes tidak jadi martir. Jadi hanya Matius, Markus, Lukas. Pengarang Injil yang jadi martir. Itu saja untuk yang warna merah. Lalu ungu. Oh ya, ini. Ya, ungu. Warna ungu melambangkan pertobatan. Pertobatan, ya warna ungu orang biasa bilang warna violet juga, biasa orang bilang warna violet. Ungu nih. Melambangkan kalau bunga violet itu kuntumnya itu selalu merunduk. Jadi itu mereka pakai itu violet itu, warna violet itu atau warna ungu itu melambangkan kerendahan hati. Jadi bunga violet itu selalu merunduk, lalu diartikan sebagai itu sebuah kerendahan hati, dan juga lambang pertobatan. Lambang pertobatan. Lalu warna ungu ini dipakai untuk Masa Advent. masa Advent dan juga masa Prapaskah, dan juga untuk misa arwah. Penguburan orang mati. Penguburan orang mati, misa arwah dipakai warna ungu. Jadi itu intinya tentang ungu, tentang pertobatan. Saya bisa tanya sedikit, Kak Bisa, Frater? Maksudnya dulu kan ada kasula yang warna hitam. Kenapa sekarang iya, tidak benar. digunakan Ada lagi? itu juga, dan masih memang sudah jarang warna Iya. hitam itu, tapi masih itu tidak hilang sama sekali. Ada juga di tempat-tempat lain mungkin ada, dan itu masih bisa dipakai itu di waktu Iya. untuk misa orang mati. Ya, seperti di tempat kami juga, Kak Frater. Masih ada, ya? Pada saat penguburan orang mati, bukan juga romo yang pakai, tapi ada yang petugas liturginya pakai yang apa? Jubahnya kayak jubah atau yang warna hitam itu. Yang ungu itu. Ada juga warna hitam. Oh, maksudnya ini jubahnya, seperti jubah itu, Iya. jubah hitam itu. Iya. Nah itu memang ya, itu juga termasuk salah satu pakaian liturgi ya, Iya. warna hitam itu. Jadi itu melambangkan duka atas kematian, melambangkan juga bagaimana gelapnya makam, Ya. sehingga dipakai warna hitam. Jadi itu lambang itu kita berduka, turut berduka, dan juga lambang gelapnya makan dan juga gelapnya dosa manusia, Ya. dilambangkan dengan hitam. Masih ada, kalau memang ada itu dianjurkan, kalau memang ada masih ada bisa dipakai. Lalu yang terakhir itu warna pink, warna rose. Iya. Pernah dengar atau Pernah warna dengar. pink? Tapi kami belum pernah, maksudnya belum tahu mereka di saat pakai. Itu warna pink itu dipakai waktu minggu ketiga Advent. Minggu ketiga Advent namanya Minggu Gaudete. Artinya Minggu Sukacita. Minggu Sukacita. Jadi warna pink itu dipakai waktu hari Minggu ketiga Advent. Namanya Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita sudah mau dekat dengan kelahiran Yesus. Dia sudah mau datang, sudah dekat, tinggal 1 minggu lagi kita merayakan Natal, sehingga itu juga lambang sukacita. Jadi dipakai saat itu Minggu Gaudete. Lalu juga minggu keempat Prapaskah. Minggu keempat Prapaskah. Jadi Prapaskah ada 5 minggu kan? Ya. Jadi minggu keempat Prapaskah itu pakai itu jubah kasula pink itu. Jadi itu dia punya nama Minggu Letare. Minggu Letare. Minggu Letare itu sama juga Minggu Sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena ya Kristus akan bangkit. Iya.
karena sudah mendekati ya, mendekati Kristus bangkit. Jadi ingat, ping itu pada minggu ketiga Advent, Advent. namanya Minggu Gaudete, Gaudete. Minggu Sukacita. Lalu pada minggu keempat Prapaskah, namanya Minggu Letare. Ya. Itu. Tapi tidak wajib juga. Maksudnya kalau memang tidak ada di paroki bisa ungu tetap. Tapi kalau Ya. ada Bisa digunakan. bisa digunakan. Memang jarang ya, kita hanya lihat 2 kali saja dipakai oleh imam itu. Itu juga ya. Itu melambangkan sukacita. Itu saja. Apalagi yang belum? Ini oke. Tali. Oh, tali. Oke. Single. Namanya single. Single atau singgulum. Ini single atau singulum. Jadi fungsinya untuk mengikat alba itu, kalau yang kepanjangan Ya. bisa diikat. Jadi atau untuk lektor atau pemazmur dia pakai, kalau kepanjangan bisa ikat pakai ini. Single atau singulum. Apa lagi ya? Kakak Frater bisa jelaskan yang lambang-lambang yang ada di stola? Lambang. Macam-macam ya, ada yang lambangnya. Kalau macam ini ada, ya contohnya ini ya, ini salib. Lalu ini lambang Roh Kudus nih, Ya. burung. Lalu ini lambang komuni suci. Ya. Jadi sebagai lambang tubuh Kristus di sini. Lalu ini ada lidah-lidah api waktu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu. Lalu ini sama piala dengan komuni, tanda tubuh dan darah Kristus. Lalu ikan, ya ini apa namanya? Ya, roti kan? Atau anggur tidak. Roti dan ikan, ini telambang itu Iya. yang penggandaan itu. 5 roti dan 2 Lima roti ikan. dan dua. Ya. Jadi maknanya itu berbagi. Iya. Jadi setelah Ekaristi orang pulang lalu juga seperti itu berbagi. Ya. Apa yang dimiliki dari ikan dan juga roti lalu dipergandakan dan jadi banyak, walaupun sedikit lalu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Macam-macamnya, ada juga yang itu dia punya lambang-lambang lainnya, apa ya, kebanyakan motif. Ya motif ini motif daerah, terus motif macam-macam. Ini hanya untuk variasi saja. Kalau yang ini. Oh yang ini sama tadi saya bilang seperti ini, lambang apa namanya, stola ini kan lambang pelayanan seperti itu. Selain pelayanan lebih khusus pelayanan sakramen-sakramen, pelayanan liturgi. Jadi ada salib bahwa di kayu salib Yesus memberikan diri, memberikan jiwa dan raganya untuk keselamatan manusia, untuk melayani manusia. Begitupun para imam juga bertindak seperti Kristus. Mereka juga melalui Ekaristi, mereka membagi-bagi tubuh dan darah Tuhan itu untuk umat, dibagi-bagikan. Seperti jadi lambang pengorbanan dan juga pelayanan, seperti itu, pengorbanan. Ya. Itu. Oke, itu saja. Terus kalau Kak Frater, terus kalau misalnya pakaian misdinarnya itu nanti disesuaikan saja. Oh ya, pakaian misdinar disesuaikan dengan
eh, masa Pakai, liturgi, ha. Pak. Sesuai dengan masa liturgi. Seperti tadi ada yang merah, terus putih, hijau. Terus ada yang lambang yang di sana. Setelah pakai terus yang ada salibnya itu. Oh ini ya, ini seperti stola ya, seperti namanya. Halo. Iya ya. Ini hampir sama ya seperti tadi stola itu. Iya. Hanya sebagai perlengkapan misdinar atau lektor bahwa pelayan, dia bertindak sebagai pelayan. Iya. Sebagai pelayan. Jadi ini dia pakai ini. Ini juga tadi, ini untuk ikat di Iya. pinggang. Nah, kalau longgar atau kepanjangan dia bisa. Oke. Itu apa lagi yang kurang ya? Yang belum? Saya rasa sudah ya. Sudah. Sudah? Ya? Sudah. Oke. Ini saya. Tadi mana tadi dia punya tempatnya? Kurang kasih. Oke. Jadi ada yang mau tanya lagi? Sudah. Oke. Pater, terima kasih banyak yang memberikan pengetahuan waktunya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada yang masih ini bisa nanti bisa kesini lagi, atau ada yang masih bingung atau belum paham bisa kesini lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Kak Frater untuk kami 3. Ya, untuk saya kalian 3 tetap rajin kuliah, tetap semangat untuk menjadi katekis-katekis yang baik, yang handal, yang berkualitas. Di mana saja kalian nanti bertugas, layanilah umat dengan baik dan tunjukkanlah bahwa kalian katekis-katekis yang handal dan berkualitas. Terima kasih Kakak Frater untuk waktunya. Oke, sama-sama. Tetap setia dalam panggilan. Oke, terima kasih.